Oke, sudah. Oke, kembali ke apa tadi yang ayat di itu. Nah, sebentar lagi ayat yang lain mungkin yang menguatkan Pak ya. Maaf teman-teman. Ingatlah, nah ini kalimatnya. Idqala rabbuku aslim. Enggak, yang Pak, yang tadi saja yang apa itu yang Hawariun itu Pak. Oke. Mungkin dari Kang Firman. Sudah, soalnya Kang Lukman. Dijelaskan Kang Lukman. Di Islam itu adalah orang yang berserah diri. Kang Lukman silakan. Kang Lukman dijelaskan atau Pak Jo? Silakan. Maaf. Ini ayat ini. Nah, ini pertanyaan saya kan, di jarak antara 600 tahun itu Pak, itu saya tidak tahu agama apa di zaman Arab itu ya kan, yang katanya sudah ada agama Nasrani di sana, ada Yahudi juga di sana, ada Sabiin di sana, ada yang tidak beragama juga di sana ya kan. Nah, oke, kalau di jarak antara 600 itu tidak tidak terlalu fokus untuk penekanan, bukan di situ pertanyaan. Tetapi di zaman Yesus itu Pak, di zaman Isa itu, kenapa di situ sudah ada dikatakan orang-orang yang berserah diri, katakanlah Islam pada waktu sudah ada. Apakah, pertanyaan saya, apakah tanpa Al-Quran Islam itu sudah ada Pak? Maka pertanyaan saya ke Bapak tadi itu menjawab. Menurut Bapak, Yesus Isa Al-Masih itu tadi betul nggak menyelamatkan? Kan gitu kan? Kalau Bapak bilang betul, alhamdulillah, berarti narasi kami benar. Sabar Pak, Bapak mengerti pertanyaan saya supaya tidak lari. Kata juru selamat di situ, kata menyelamatkan di situ berbeda arti dengan kata berserah diri Pak. Hubungannya itu agak jauh sekali Pak. Nah kan di sini berserah diri dalam konteks tentang keselamatan itu Pak, ya kan? Iya. Nah, saya. Apakah di zaman Isa itu sudah ada Islamnya? Kan dikatakan di dalam ayat sini, dikatakan ada orang Muslim di sana, orang-orang Muslim. Nah, apakah harus memakai kata berserah diri tanpa memakai kata Islam? Ya kan, maka saya bilang tadi gini Bapak, ke Bapak kan udah bilang itu Arabnya kan Aslam. Bapak, di bahasa Arabnya para nabi-nabi itu dikatakan oleh Allah muslimin kan, orang yang berserah diri dalam arti bahasa kita, tapi dalam bahasa Arabnya sekali lagi muslim, gitu loh. Itu Bapak lihat kepada konsep Arabnya Pak, jangan bahasa berserah dirinya jangan, tapi kalimatnya justru adalah kalimatnya salama yuslimu muslimun. Bahasa jauh lah, saya nggak sanggup, saya nggak bisa, nggak ahli di sini. Ayat keberapa tadi? Cuman ayat bahasa Arabnya salaman yuslimun muslimin gitu kan. Jadi kata kalat sin lam mim gitu. Kalau Bapak mengartikan atau dalam ayat salaman begini maksud. Ali Imran 52 silakan. Al Imran 52. Ini saya nggak bisa. Siapa yang nge-share sini? Yang mana nih yang di-share sini? Saya kan. Sok. Tolong jelaskan Kang. Ada yang perkatanya soalnya nih, biar Pak ini bisa ngerti iya, kan? Benar. Perkatanya, nah ini 52. Nih. Di situ kan? Agak besar ya. Ini musliminnya mana tadi? 131 nih. Ya. Kalau ini ada musliminnya. Al-Baqarah 131 bagus itu. Ada muslimunnya di situ Kang. Itu yang paling bawah tuh loh. Orang-orang yang menyerahkan diri. Sekarang kita cek ke Pak ya. Di sini kan ada orang-orang yang menyerahkan diri, muslimun. Mari kita cek di sini kan banyak sekali di sini. Dari kata apa? Muslimun, salama, aslama, yuslimu, aslim, muslim, muslam, Islam. Nah, di situ kan kata-katanya banyak di situ, Pak. Jadi itu akar katanya dari apa? Akar katanya dari sini, muslim atau salama. Akar katanya salama.
Selama artinya apa? Sama juga berserah Salam diri kan? itu keselamatan, bisa berserah diri. Muslimnya orang-orang yang berserah diri. Damai juga bisa, Iya. tenang juga bisa. Ini artinya apa? Muslim. Sekarang begini Pak, kembali ke ayat tadi Pak, yang apa itu? Ini nih. Ya, oke itu. Nah, kan di sini yang tadi, ya, kan di sini dikatakan berarti di situ di zaman Yesus itu Islam sudah ada nggak? Itu pertanyaan saya. Bapak cuma lari mengartikan kata Muslim itu, oke, orang yang berserah diri. Tidak ada. Islam itu kan artinya apa dulu? Islam itu kan agama. Zaman Nabi Agama. Adam sudah ada. Iya. Islam itu dari Oke. kata apa dulu? Oke, Nah, kita tidak terlalu jauh ke Adam. Musa Islam. Gimana Pak? Yesus Islam. Sebentar Pak, nanti malah makasan dia gini. Coba Bapak lihat ke Al-Quran yang ada di atas juga yang di artinya. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, orang Yahudi ya, dia berkata, sebentar Kang, ke atas dulu Kang dikit Kang. Ke atas Nah, sini, enggak maksudnya tadi terjemahannya aja. ke sini. Oke. Nah, maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, yaitu orang Yahudi ya Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah ini? Kan dia sedang berjuang menegakkan Allah ya. Kalau kita menurut konsep Islam begitu, para Hawariyun, sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Muslim Kan di itu situ kan. maksudnya berserah Kalau diri. sebagian Quran lain mengatakan kami berserah diri kan begitu. Atau kami orang yang damai, kami orang yang apa? Kalau Bapak maunya Bapak terserah, tapi yang jelas ada kalimat Muslim. Bahasa Arabnya ya Muslim. Kami ini orang Islam mengambil dari kata ini gitu loh Pak. Jadi tolong Bapak ikutin kalimat Qur'annya Muslimun, kami orang Islam. Orang Islam nanya sama Muslim. Berapa gitu. Kalau perempuan Dan muslimat, cuma berapa kalau bulan, banyak maksudnya muslimun begitu. kan gitu. Bisa nggak Mimnya misalnya berbentuk. Ya, Bapak menerangkan Jadi, tentang kata Muslim. Jadi Oke, kalau saya buka sudah dalam agak sarapan sedikit pagi, itu paham. penjelasan Tapi bukan hanya persoalan dari saya literasi kan sejarah Yahudi dan harus tapi juga Bapak literasi dari yakinkan sejarah saya bahwa ternyata bisa saja karena Ya udah Isa menyampaikan ingin itu. menegakkan Permasalahannya agamanya Anda Allah baru di dengar dalam sekarang. ini. Ya. Berarti Islam itu Kita maklumin sebenarnya itu. tanpa Tapi yang jelas, Al-Quran yang sarapan itu Anda sudah ada, nggak Pak. boleh mengucik-kucik apa yang menjadi dalil kami. Iya. Saya, Pak. Kalau kami datang, ya udah kita terima gitu kan. Toh tidak mengurangi, kan gitu ya. Sekali lagi, sebelum mengurangi apa yang Anda yakini, orang-orang yang menyerahkan Sama diri, dengan hari ini, orang yang kami damai, semua orang yang tidak selamat, Islam. orang benar-benar mengikuti Tuhan kami tidak Tuhannya. berkurang. Oh, berkurang kekuatan Kan gitu. tidak. Quran itu Dia tetap jadi menjelaskan Tuhan, dia tetap mengurus langit bumi ini. orang terdahulu ya selalu Seluruh umat manusia Ya, bumi ini damai. mengingkari Allah Tuhan Yang menyerahkan dia diri tetap kepada Tuhan, Tuhan kan. kan? Nah ini keyakinan kami. Di ayat Dan ini seolah juga menjelaskan Anda kepada punya kita bahwa prinsip yang sama. Quran menjelaskan Ketika kami bahwa tidak mengakui Isa Tuhan Yesus beserta Anda, pengikutnya tentunya itu Anda yang yakin bahwa seperti dia itu. adalah Tuhan Anda kan? Mesti Mestinya kamu nggak mengurangi perlu nanya ini lagi udah gitu kan. Kenapa sebenarnya ini udah jelas nggak begitu perlu gitu ayatnya. kan kita apa sih berkuat Ya, kuatan memang urat ayat leher begitu, ya. tapi kan Ya, artinya Karena tidak ada ini gitu seperti itu yang saya lihat terjadi ya. di dalam Jadi ada perjalanan dasaran. perdebatan. Ha-ha. Kenapa Sekarang itu Oke, yang terjadi ketiga, Bang perdebatan? Yudan, tadi kan Pak Ya kan, Terangkan karena mengatakan bahwa hal yang lisan itu pahamnya tidak mempengaruhi akidah, Al-Quran sedangkan dan di kami ini Alkitab Pak Terangkan itu berbeda, hal lisan sehingga yaitu ayat timbullah awalnya merusak cekcok. akidah. Ya Coba, kan? karena Pak Terangkan kan mengatakan Ini Seperti membantu tidak Bapak merusak akidah kok. sebenarnya. Ketika kita mengucapkan Ini membantu begini, Bapak coba ketika mungkin kami Pak- menjelaskan Pak bahwasanya Bang Burat Isa harus itu diulangi Nabi lagi Allah, pernyataan yang sebelumnya Isa tadi. itu Silakan, pembawa Bang Burat. kebenaran dari Allah, dia Baik, baik, seorang baik. nabi, itu Jadi membantu iman Bapak. itu Pak yang kami Sebenarnya tahu ya, itu andai kan kalau Bapak diucapkan oleh benar-benar menggunakan mulut, nalar yang diyakini baik, oleh maaf ya Pak, hati dan tidak dilakukan maksud anggota Bapak badan. nalar yang baik, cuman dengan Ya, penjelasan kami tanpa sangat mengucapkan masuk itu akal. kecuali ada Karena kekurangan yang akan muslim di gabung sini gitu bukan kan, cuma tapi bisa Isa, dengan Bapak. dengan isyarat. Nanti ada Ketika Ayub saya ya masuk, maka Muslim, mutlak dia Musa ya bersahadat. Muslim, Ibrahim ya Muslim. Itu Seseorang menurut konsep siapapun Quran itu ya. yang ingin masuk Bahasa Islam maka Quran dia jalan Muslim. gedung utamanya atau gerbang Betul. utama Sini, Pak, saya syahadat itu. bertanya. Di sini, Syahadat itu Pak. harus diucapkan. Dikatakan Tapi di sini makna nilai yang iman itu disebut diucapkan dengan oleh sahabatnya lisan, Allah itu diyakini oleh hati dan diamalkan sebenarnya oleh siapa-siapa badan saja yang kita. masuk kategori itu. Konsekuensi syahadat itu gitu kan di lisan dulu maka Sebelum di sini kesana, Bapak paham sangat dengan kami kali sangat ya. kami nih kami sangat Saudara membenarkan agak pernyataan paham, ustaz-ustaz tapi kami. pertanyaannya begini. Ketika ucapan itulah akan berorientasi memang ada kepada sesuatu sikap yang kita kan akan gitu.
Kita tidak berbaroah, kita tidak berlepas diri. Bahkan dalam Islam ada surat berlepas diri kan? Karena apa? Gitu. Ada perintah untuk berlepas diri. Kendati pun dengan orang tua, kendati orang kita sayangi harus berlepas diri. Pertanyaan yang menjadi pokok Itu, saya Pak. sebenarnya. Dan ini sekali harus lagi lewati mohon, ini Pak, dulu. Iya kan? Ini yang Oke, saya terima akan kasih, Bang tanyakan Indra. satu Saya mau persatu, tanggapi Pak. dulu nih gitu, Hawariun berarti ya Bapak yang bertanyakan ya. Sampaikan kepada Yang partisipan dulu yang ada di iya, sini. Hawariun itu Selamat yang sore dan assalamualaikum. yang Jadi disebut temanya tadi sahabat berawal setia dengan itu yang Natal. Jadi kalau dimaksudkan ada dalam partisipan ayat ini menyiapkan yang mana? pertanyaannya Sebab seputar begini, itu Pak. saja. Silakan Bang, terangkan. Kalau Ya, menurut Jadi begini, ya memang Begini, ini Pak agak Wi. bentrok kalau Ya. saya Saya kutip murid. juga di dalam Abang Ketika Alkitab. ada sebab sebuah kami mengetahui itihad Yesus dari itu komunitas menurut saudara Alkitab, kita bukan Islam menurut membuat Al-Quran. pemahaman Sebab di sini kan dogma-dogma sudah ini, ada sebuah yang kadang saya punya lihat di pemahaman. grassroots itu, Ada yang di akar berkata rumput, begini, Pak. batasan-batasan ini jadi liar. Apakah Contoh, Isa dan Yesus itu sama? saya pernah tanya kenapa Iya kan? ada sebuah kalimat Sama Islam atau tidak dan ini? non-Islam. Nah, kita ini berdiri di pihak Lalu, mana, Pak? Sama mereka bilang atau gini, tidak? Atau karena kalau kita katakan kita Kristen, buang dulu itu, Kristen itu baru kan artinya percaya mungkin pada kita Yesus bahas, Tuhan. Lalu ketika kita sebut sesuatu Kristen, percaya Yesus yang Tuhan, berarti kita katakanlah secara bisa lisan mengambil, jadi Kristen dong. sesuatu Oleh karena yang kata-kata itu, lain daripada yang akhirnya lain, demi untuk membatasi untuk hati kita itu, memahami dibuatlah dengan Islam kata dan lain non-Islam. Loh, bahasa kok diskusi sampai segitunya agar gitu? kita ya nggak ada perdebatan yang katakanlah serius. Jadi kita ini cuma santai aja, Pak. Ya kan? Baik Pak. Teman-teman Tetapi begini ya. inti sekalipun kita cuma santai, tapi kan inti-inti dalam pembahasan ini yang mengandung arti teologi ya maksud bagi kami. Atau ini apa namanya? Kalau Islam itu kaidah kah? Kaidah. Ada kaidahnya itu, Pak. Oke. Jadi saya ingin bertanya begini, dulu, yang dimaksud di sini yaitu orang-orang Hawariun itu. Yang kategori Hawariun itu siapa saja di situ yang dimaksud di situ? Orang setia Pak ya, ikut setia ya, murid-muridnya ya. Apakah hanya cuma tergantung kepada murid-muridnya atau bagaimana? Sebab ini Injil ini, Pak, ini diteruskan ketika Yesus naik ke sorga, ada pengikut-pengikutnya yaitu murid-murid ya. Nah, ketika murid-muridnya itu meninggal, ada yang katakanlah bisa turunan ketiga daripada Yesus. Turunan pertama kan murid. Jadi katakanlah sudah cucu ya. Ya kan, murid daripada murid ya kan. Nah, begitu seterusnya dan seterusnya itu. Apakah mereka juga termasuk kaum Hawariun atau gimana, Pak? Sebab di situ nanti keturunan itu akan melahirkan yang disebut dengan pertama disebut pengikut jalan Tuhan, Pak. Ya kan, Itu kan ketika namanya itu Hawariun. Itu Saya nggak apakah begitu. itu yang dimaksud, Pak? Itu maksud saya. Baik, mungkin nanti Kang Lukman akan menjelaskan sedikit ke Bapak ya. Cuman saya hanya sebatas begini aja Pak. Ketika Bapak bertanyakan apakah Isa itu Yesus, jadi begini Pak. Silakan Bapak lihat lagi apa yang menjadi keberagaman dan keagamaan kami dalam hidup dan kehidupan kami dalam rangka menyembahkan diri kami kepada Allah atau ibadah. Di dalam Islam kami, Pak, dijelaskan bahwa kami ini diantaranya meluruskan paradigma yang salah dari orang-orang yang menyembah Tuhan jadi tiga. Kan gitu ya? Ada yang mengaku Tuhan jadi tiga. Nah, kami memprotes itu, mempertanyakan enggak gitu, bahwa dia bukan, kan begitu ya Pak ya. Dan juga kami negor orang-orang Yahudi, Pak. Gitu. Orang Yahudi kami tegur, orang Yahudi kami luruskan untuk apa? Untuk mereka mau menerima keislaman yang ada hari ini kan gitu. Karena tidak termasuk orang terselamatkan ketika dalam satu kaum ada pemimpin baru dan dia menolak kepemimpinan tadi, yang nggak dibenarkan. Bapak cinta kepada Pak Soeharto, Bapak nggak bisa ya tetap mengikuti kehendak Pak Soeharto, sementara ini Pak Jokowi yang jadi presiden, kan seperti itu. Nah, dalam keislaman pun demikian. Jadi saya mengajak berlogika dulu kepada Bapak sebelum teman kami menjelaskan secara paripurna tentang apa yang Bapak tanyakan. Ya begitulah Islam. Islam itu bertugas untuk meluruskan, menjelaskan apa yang terjadi orang-orang yang salah. Sebelum Nabi itu sendiri turun ya, Nabi Muhammad yang saya maksudkan. Gitu loh. Nah, sekarang silakan Bapak tinggal jujur. Apakah cerita dalam Islam kami tentang Isa itu lebih masuk akal? Dia orang baik, dia bisa menyembuhkan orang sopak, dia bisa menyuruh bla bla bla, dia juga lahir dari seorang, bukan itu sama dari cerita itu gitu kan? Oh, ada perbedaan. Apakah cerita yang baiknya itu lebih baik di mata Bapak daripada yang berbedanya?
Kami mengatakan dia orang soleh, ada mengatakan dia anak seorang pezina. Kami menolak itu. Apakah kami lebih baik? Saya pikir kami lebih baik. Narasi yang kami sampaikan lebih baik ketimbang dia anak pezina. Mending kami. Dia seorang yang soleh, seorang anak yang mulia, anak yang Maryam itu orang yang suci kan? Pak, menurut siapa sebenarnya dia anak orang pezina? Siapa yang mengatakan itu? Ada Pak. Kalau saya dengar dari Pak Martin Ali apa siapa ya? Lamsen kayaknya, Pak Lamsen. Sampai gudeg Pak. Gimana bisa dikatakan itu saya anak? carikan. Ayatnya saya carikan. Apa? Saya carikan Di Kang mana? ayatnya. Oh ya, memang kalau di dalam Al-Quran, oke, saya tidak akan Bukan di Quran, Pak. Bukan di Quran, Pak. Bukan di Quran maksudnya. Di Mau mana dilihatkan Alkitab? Di Bible Bapak, ya. Oke, coba saya lihat. Keturunan Daud. Itu dikatakan Enggak, itu sebagai ceritanya anak pangkalnya dari Maryam itu, dari pezina, kah? Yehuda. Please like, comment, share, and subscribe.